Salam sahabat laut. Hari ini Bang Berry Channel akan bercerita atas permintaan teman-teman sesama penyelam, di mana banyak kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan selagi kita menyelam. Satu hal yang banyak ditanyakan, perlu tidak kita membawa pisau selam? Nih, ya. Ini salah satu contoh pisau selam yang ada. Bang Berry punya berbagai pisau selam yang bisa untuk di dalam saku BCD ataupun di depan saku BCD, atau bisa juga diletakkan di kaki atau di tangan, ya, atau bisa diletakkan di pressure gate, di hose pressure gate. Nah, di sini Bang Berry hanya ingin memperlihatkan bahwa banyak pertanyaan, perlu tidak kita membawa pisau selam? Tapi saya dari awal menyelam dan sudah punya cerita banyak dari penyelam-penyelam senior yang saya kenal. Jadi semenjak itu saya memang selalu membawa pisau selam yang ada di saku BCD saya, nih, seperti ini, ya, yang kecil, bukan yang besar. Ini yang besar, ya, bisa bandingkan. Nah, dari kejadian-kejadian seperti itu, seperti banyak yang ditanyakan, misalnya terikat tali pancing, ataukah ada jaring, atau ingin memotong sesuatu yang menempel di ikan hiu misalnya, ya, atau di paus. Nah, seperti itulah banyak pertanyaan yang timbul di dalam dunia penyelaman. Perlu atau tidak? Kalau kita bicara perlu atau tidak, kalau saya dari dulu memang saya merasa perlu membawa pisau selam. Jadi saya tidak pernah di dalam BCD saya tidak ada pisau selam. Jadi saya selalu meletakkan satu pisau selam di dalam BCD saya, entah itu di dalam pocket, di dalam kantongnya, atau di dalam di depan pocketnya. Juga bisa juga di hose inflatornya, atau diletakkan di hose pressure gate. Ya. Bisa diletakkan di pressure gate, ya. Tuh. Oke. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa penggunaan pisau selam ini juga sangat perlu. Jadi saya bisa menunjukkan seperti apa yang saya lakukan, ya, yang saya gunakan. Nah, seperti di BCD saya ini, nih, ya, ini BCD klasik saya, ya. Jadi saya meletakkan pisau selam saya adanya di kantong, nih, ya. Nah, ya, ini BCD klasik saya, ya. Di mana saya letakkan pisau selam saya? Nah, inilah pisau selam saya yang kecil yang bisa saya letakkan di kantong selam. Nih, di sini kan ada kantongnya nih. Tuh, ya. Nih, ya, ada zipper, ada kantong. Nah, bisa dilihat gitu, ya. Nah, pisau selam yang kecil yang ini saya letakkan ada di dalamnya, ya. Nih, ya. Ini bisa saya letakkan di dalam, karena di dalam BCD klasik dia ada penjepit atau gantungan, nih, ya. Jadi saya bisa masukkan di sini. Nah, pisaunya aman, ya, adanya di sini. Nah, ya, tuh, ya. Jadi kalau saya perlu, saya tinggal tarik aja, nih, ya. Saya masukkan lagi. Atau saya mau lepas, saya bisa lepas. Nih, ya. Nih, saya bisa lepas. Dan saya bisa gunakan. Tuh. Nah, bisa juga ini diletakkan di sini. Nih, ya. Di sini. Atau bisa juga diletakkan di sini. Diikat dengan kabel tis, nih, seperti ini. Ya. Banyak teman-teman juga bisa menggunakan seperti ini, ya. Nah, jadi
bagaimanapun kita meletakkannya, yang penting, yang pasti kita mudah meraih pisau tersebut, ya, tidak menjadi berbahaya untuk kita sendiri atau orang lain. Jadi dia aman diletakkan di dalam poketnya, ya. Nah, seperti ini, ya. Oke. Jadi ini salah satunya. Nah, kita lihat yang nanti di bisi saya satunya, bagaimana saya meletakkannya. Oke. Untuk BCD saya yang kedua, yang klasik juga, saya meletakkannya di depan kantong. Jadi seperti ini. Ya. Nih, ya. Teman-teman bisa lihat di mana saya meletakkan pisau tersebut. Ini pisaunya. Ya. Ini pisaunya. Jadi saya meletakkannya di sini, di kantong nih. Jadi di depan kantong BCD, ya. Nah, jadi saya tinggal masukkan saja, nih pisaunya saya masukkan, ya. Nah, bisakah dia terlepas? Dia bisa terlepas kalau tidak dikunci. Nah, di sini ada kuncinya, ya. Nih, jadi dia tidak akan terlepas. Jadi ada locknya. Jadi ini juga ada locknya. Jadi kita hanya harus menekan ini, ya. Tuh. Nah, ini kalau di depan poket dan ada tali tangannya kalau saya, ya. Nah, ini kalau diletakkan di depan BCD. Pisau ini juga bisa diletakkan di sini seperti tadi, ya. Oke, yang penting di mana pisau ini kita letakkan menjadi pisau yang praktis dan gampang untuk diraih atau digunakan. Nih, atau juga di depan poketnya. Nih, ya. Nih, kita bisa lihat, ya. Ini ada locknya, ya. Ada lock pengamannya di sini, ya. Ada locknya, nih. Tuh, teman-teman bisa lihat, ada locknya, ya. Ini tidak bisa ditekan kalau di lock. Kalau dibuka, kita bisa tekan. Tuh. Kita bisa tarik pisaunya, ya. Tuh. Ya. Dan ini dipakai pengaman kabel tis. Tuh. Ya, ada kabel tisnya. Ada tempat peletakan pisaunya, nih, ya. Nah, juga ada di poketnya, tuh, ya, di dalam, ya. Nah, gini. Oke. Nah, buat teman-teman, juga banyak sekarang perkembangan dunia diving yang menggunakan side mount. Bertanya, bagaimana kalau kita pakai side mount? Mau diletakkan di mana pisau-pisau kita tersebut? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi tergantung kita juga. Kita harus gampang meraihnya dan gampang mengambil pisau itu untuk digunakan. Ya, seperti halnya ini BCD side mount, ya. Kita lihat. Jadi buat rekan-rekan, tinggal bagaimana rekan-rekan bisa meletakkan pisau selam itu dengan nyaman di peralatan selam kita. Entah itu di BC buoyancy compensator dive ataupun di regulator, ya. Oke, nah pisau selam yang kecil seperti ini, ya, ini praktis sekali untuk kita gunakan di
hose inflator kita. Ya, nih kita bisa letakkan sini, ya, dengan kabel tis. Jadi gampang sekali kita menggunakannya. Nah, ini di hose inflator, ya, bisa lihat bisa memakai kabel tis, ya. Jadi kita bisa lihat konfigurasinya, ya. Segmen, oke. Ini ya, buat teman-teman, tinggal di kabel tis saja, ya. Jadi kita tahu bahwa ini mudah diraih, mudah digunakan. So, ya, bisa dipasang kembali. Nih, ya. Atau kalau kita tidak mau susah, kita bisa menggunakannya di hose inflator kita. Kalau kita pakai scuba diving yang biasa, nih, ya, kita bisa letakkan di sini, nih, menggunakan kabel tis. Oke, jadi semua itu hanya penggunaan yang praktis, bagaimana kita meletakkan pisau-pisau selam itu di posisi yang mudah diraih dan mudah untuk digunakan, ya. Kita kembali lagi ke peralatan side mount. Pisau ini selain bisa kita letakkan di sini, kita bisa letakkan di kantong side mount, ya, dimana kantong ini berada di belakang. Nih, ya, kita bisa letakkan di kantongnya sini, dan kita bisa letakkan, ya. Ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi waktu kita memerlukan pisau juga, kantong ini sangat berguna. Kantong ini, ya. Jadi kita bisa mengambil dan meraihnya. Nih, gini, kita bisa meraih. Tuh, ya. Terus kita bisa mengambil dan menggunakan pisau tersebut. Nih, ya. Tuh. Oke, bisa dimengerti? Kantongnya, ya, kantong BCD side mount, ya, sebuah pisau selam, tuh, ya. Oke, untuk digunakan. Oke. Yuk, kita lihat berbagai jenis pisau selam tersebut, ya. Nah, ini macam-macam pisau selamnya, ya. Ada tali pengikatnya, bisa untuk di tangan atau di kaki juga ini. Dan ini yang kecil, praktis untuk di kantong BCD, ya. Ini pisaunya terbaik, ya, buat teman-teman. Ini, ya, ada jerujinya, ya, ada pengaitnya, ada pencungkilnya, ada pisau pemotongnya, dan ada hammernya, nih, ya, ada hammer untuk pemukul, ya. Ya, pemiliknya nih, tuh pemiliknya. Oke. Selama ini banyak orang melihat pisau selam yang depannya tajam, ya. Ya. Tetapi pisau selam yang enak adalah pisau selam yang tumpul. Ya. Sebentar kita jelaskan bagaimana pisau-pisau selam tersebut. Bang Berry Channel akan memperlihatkan berbagai jenis pisau selam yang saya miliki, ya, yang selama ini saya miliki.
Yang pertama yang kecil, nih ya. Ini biasa yang saya pakai dan saya gunakan dan saya simpan di saku kantong BCD saya, kantong BCD selam saya. Nah, pisau selam wajib memiliki yang namanya nih ya, gigi-gigi jeruji seperti ini yang kayak seperti gergaji. Jadi ini gunanya untuk memotong tali-tali di dalam air, karena kalau kita motong yang pakai yang datar itu akan susah untuk melakukan pemotongan, dia licin. Nah, kalau ini tidak, jadi kita perlukan jeriji yang seperti gergaji ini ya. Ini pisau selam yang kecil yang selalu saya gunakan. Tadi kita sudah melihat bagaimana Bang Berry meletakkan pisau-pisau selam itu di BCD, di dalam kantong, di depan kantong, ataupun memakai side mount ya. Nih, jadi saya bisa letakkan di house inflatornya di sini dengan kabel T seperti ini ya. Nih, seperti ini. Nih, tuh ya, seperti ini. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana sebuah pisau selam dapat kita gunakan. Nah, sekarang kita melihat konfigurasi yang kedua, yaitu pisau selam yang masih ada geriginya seperti gergaji, dan di sini ada seperti alat untuk mencungkil. Ya, nih, kayak kita membuka botol ataupun mengait ya, mengangkat apapun. Nih, kita ada seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Ya, ada bentuk gergaji, ada yang tajam, dan di sini tajam. Tetapi pada prinsipnya pisau selam yang terbaik adalah seperti ini, nih, ya, nih. Jadi pisau selam ini tidak tajam ujungnya. Ini kan tajam. Nah, ini tumpul, ya. Kenapa kegunaannya tumpul? Kalau kita untuk mencungkil atau mencungkil sesuatu ya seperti ini, kalau tajam ya seperti ini mudah patah, tetapi ini tidak ya. Ini bahannya juga stainless yang bagus, dan pisau selam yang ini juga bentuk jerujinya lebih dalam ya. Nih, jerujinya lebih dalam, tajam, dan juga ada untuk pengaitnya nih ya. Dan juga pisau selam yang terbaik seperti ini ada pencungkilnya untuk mencungkil ya, nih. Untuk mencungkil juga dia dilengkapi untuk memukul seperti palu nih. Ya. Nih, ini bisa untuk memukul, ya, seperti ini. Jadi ini lengkap sekali kalau yang seperti ini. Jadi pisau seperti ini adalah pisau yang terbaik, tapi ukuran pisau ini sangat besar, tidak bisa kita gunakan untuk diletakkan di dalam BCD, di dalam kantong ataupun di house inflator seperti ini. Yang ini biasanya digunakan, dipakai atau digunakan diletakkan di kaki atau di tangan. Ada yang senang diletakkan di sini ya, ada yang semestinya yaitu diletakkan di kaki penyelam nih ya. Jadi kita letakkan di sini ya. Oke, pisau selam yang baik dan benar yang sebaiknya kita miliki ya, untuk melakukan penyelaman yang di daerah yang baru ataupun penyelaman ekstrim yang kita lakukan. Sepertinya kita menyelam di survei di daerah banyak nelayannya, kita bisa meminimalisasi ketidakmampuan kita akan terikat tali ataupun terikat jaring ya. Jadi semua ini sangat berguna bagi seorang penyelam pemula ataupun pro, guna menyelamatkan dirinya. Bersihan tali-tali yang ada di lingkungan terumbu karang ataupun di hiu paus ataupun di ikan hiu, yang dimana hal itu tidak boleh terjadi dan tidak boleh ada di lingkungan pariwisata yang sangat baik seperti Indonesia ini ya. Jadi buat sahabat-sahabat sudah bisa menentukan atau mau memakai pisau selam yang mana di saat kita memerlukannya. Semua itu ada di badan kita dan bisa dan mudah kita raih seperti ini ya. Oke, jadi mulai saat ini jangan
kita mentertawakan teman-teman kita yang biasa membawa pisau selam atau gunting ya, yang memang di dalam air ya kita bisa menggunting tali ataupun senar yang ada di dalam daerah yang tidak kita perlukan ya. Jadi buat teman-teman, selamat diving, selamat menyelam dengan baik dan menjaga lingkungan penyelaman dengan baik ya. Oke, sampai ketemu di Bang Berry Channel dengan cerita-cerita lainnya. Bye.